Dalam konferensi pers yang disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, yaitu Kombes Pol Ade Ari Syam Indradi di Mapolda Metro Jaya, yaitu pada Kamis 15 Mei kemarin, menyebutkan bahwa pada saat membuat laporan ke SPKT Polda Metro Jaya pada 30 April yang lalu, Jokowi tidak membawa ijazah aslinya, ya. Nah, barang bukti ataupun dokumen yang diserahkan oleh Jokowi ke pihak penyidik saat itu, ya, ke SPKT Polda Metro Jaya, itu berupa salinan dokumen dalam bentuk fotokopi dari ijazah yang bersangkutan. Nah, dalam perkara pidana, ya, bukti surat itu merupakan konsep materialnya, ya, yaitu bagaimana mencari bukti material kemudian mewujudkan kebenaran material, ya, agar satu barang bukti yang berupa surat itu dapat dianggap sebagai objek dari satu perkara pidana. Nah, namun di dalam perkara perdata yang dicari adalah kebenaran formil, ya. Jadi itu dua hal yang berbeda dalam konteks pidana dan perdata. Nah, surat, ya, dalam rumusan di Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, ya, di KUHP, nah, itu merupakan salah satu bagian, ya, yang diatur dalam pasal 184 ayat 1 di Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Nah, selain dari keterangan saksi, ya, keterangan ahli, surat, dan petunjuk, lalu ada keterangan terdakwa. Nah, lalu bagaimana model dan bentuk surat, ya, yang dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara pidana, dan apakah memang semua surat itu dapat dijadikan alat bukti, ya, dalam satu perkara pidana. Nah, jika kita melihat, ya, ketentuan yang diatur dalam pasal 184 ayat 1 di KUHP, ya, di Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Nah, ini mengatur tentang alat-alat bukti, ya, yang sah yang dapat digunakan dalam hukum acara pidana. Nah, alat bukti apa saja yang dianggap sah yang digunakan dalam hukum acara pidana, yaitu ada 5. Yang pertama itu keterangan saksi, ya. Lalu yang kedua itu keterangan ahli, ketiga itu surat, keempat itu petunjuk, dan yang kelima itu adalah keterangan terdakwa. Nah, selanjutnya di dalam pasal 187, ya, di Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, menyebutkan bahwa surat sebagaimana tersebut pada pasal 184 ayat 1 huruf C, ya, yang disebutkan tadi, ada keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa, ya. Nah, surat sebagaimana tersebut pada pasal 184 ayat 1 huruf C dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah di huruf A, berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu. Huruf B, surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawab dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan. Huruf C, surat keterangan dari seorang ahli yang membuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya. Dan di huruf D, surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain. Nah, ijazah termasuk dalam kategori akta otentik dan dapat digunakan sebagai bukti, ya, untuk berbagai keperluan hukum, termasuk dalam kasus pemalsuan ijazah, ya. Nah, ijazah juga dapat menjadi dasar, ya, perjanjian hak atau sebagai bukti dalam berbagai administrasi. Nah, mengutip pendapat dari R. Susilo ini dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal di tahun 1991, yang menjelaskan bahwa yang diartikan dengan surat adalah dalam pasal 184, ya, dan juga pasal 187 adalah surat, baik itu yang ditulis dengan tangan, dicetak, maupun ditulis melalui mesin tik dan lain-lain. Nah, merujuk juga pada pendapatnya R. Susilo yang menjelaskan bahwa surat yang dipalsukan dapat berfungsi dalam berbagai aspek hukum, ya, salah satunya surat yang memberi hak, ya, seperti ijazah, ya, tiket atau karcis. Nah, di mana keberadaan surat tersebut itu memberikan seseorang hak untuk memperoleh manfaat tertentu, ya. Jadi misalnya ijazah, ya, dapat memberikan hak seseorang untuk melanjutkan jenjang pendidikan selanjutnya, atau mendapatkan pekerjaan, atau misalnya untuk mendapatkan promosi jabatan tertentu, ya, baik itu di pemerintahan ataupun di swasta.
Nah, dalam konteks ijazah ya, surat ini menunjuk bahwa seseorang telah menyelesaikan pendidikan ya dan berhak memperoleh pengakuan atas capaian akademiknya ya. Nah, dengan adanya ijazah ini menjadi alat untuk melamar pekerjaan ya, atau mengakses peluang yang lain untuk membuktikan bahwa dia telah menyelesaikan pendidikan formalnya ya. Nah, selain itu juga ya, ijazah juga dapat digunakan dalam konteks hukum sebagai dasar satu perjanjian ya, karena pihak lain ya bisa saja tertipu ya dalam membuat kesepakatan ya, yang berdasarkan pada informasi yang tercantum dalam ijazah tersebut ya. Jadi ini hal-hal yang memang harus dihindari ya dalam proses pembuatan perjanjian. Nah, hal ini memperlihatkan bagaimana satu peristiwa dari ijazah palsu dapat memicu ya, hubungan hukum yang tidak sah begitu ya, baik itu dalam rekrutmen jabatan atau misalnya dalam melanjutkan jenjang pendidikan. Nah, oleh karenanya ya, bila ijazah ya seseorang itu palsu, maka seluruh proses dan dokumen yang didasarkan pada jenjang pendidikan ataupun jenjang pekerjaan itu dianggap tidak sah ya secara hukum. Nah, lantas bagaimana ya kekuatan dari pembuktian dari surat ya? Nah, dari aspek formil ya, bukti surat ini sebagaimana disebut tadi pada pasal 187 ya di huruf A, B, dan C, ini merupakan alat bukti yang sempurna ya, karena bentuk-bentuk dari surat tersebut ya resmi yang sesuai dengan formalitas yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan ya. Misalnya untuk ijazah ya, itu ada format, misalnya ada logo universitas atau kampus, ada penomoran ijazah gitu ya, ada nama yang bersangkutan gitu, ada fakultas atau dekan yang menandatangani, dan juga ada foto wisudawan ya, atau juga ada tanggal berapa ya, tanggal kapan dia disahkan gitu. Nah, jika dilihat secara material ya, maka semua alat bukti yang disebut dalam pasal 187 KUHP yang terkait dengan surat ini bukan merupakan alat bukti yang mempunyai kekuatan mengikat ya. Nah, maksudnya apa? Nilai kekuatan pembuktian ya dari surat itu dianggap ataupun bersifat bebas ya. Seperti juga alat pembuktian dari keterangan saksi dan juga alat pembuktian dari keterangan ahli. Nah, artinya hakim bebas untuk menilai ya kekuatan pembuktiannya ya. Jadi hakim itu dapat menggunakan alat bukti surat ya, alat bukti keterangan saksi, alat bukti keterangan ahli ya, atau juga menyingkirkan ya. Nah, ketika misalnya alat bukti tersebut tidak ataupun tidak kurang memiliki secara kualitatif ya, jadi memiliki kualitas dari bagaimana satu peristiwa pidana itu memiliki hubungan ya dengan alat bukti tersebut. Nah, ketidakterikatan ataupun sifat bebas ya dari hakim dalam menilai suatu alat bukti itu ini didasarkan pada dua konsep. Pertama, dalam pemeriksaan perkara pidana yang dicari adalah kebenaran material ya, atau kebenaran sejatinya gitu ya, bukan kebenaran formil. Nah, yang kedua itu adalah adanya ajas keyakinan hakim. Ini disebutkan pada pasal 183 di Undang-Undang Hukum Acara Pidana ya, di mana disebutkan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tidak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Nah, ajas ini ya bertujuan untuk menjamin tegaknya satu keadilan ya, kebenaran dan juga kepastian hukum ya, bagi seseorang. Lantas bagaimana dengan fotokopi surat atau ijazah yang digunakan sebagai alat bukti ya. Nah, alat bukti surat ya berupa fotokopi ya, dan bukan dalam bentuk aslinya ini tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sah ya menurut hukum apabila tidak dilengkapi dengan legalisasi atau autentikasinya ya. Nah, dasar ya dari alat bukti surat yang berupa fotokopi ini dapat terdiri dari alat bukti surat yang telah dilegis atau dilegalisir oleh pihak yang berwenang ya, yang menyatakan bahwa sesuai dengan aslinya ya, seperti biasa ya kita minta legalisir ke sekolah atau ke kampus ya, dan alat bukti yang surat yang tidak dalam bentuk aslinya atau dalam bentuk resmi. Nah, untuk penggunaan dari alat bukti fotokopi surat yang tidak dalam bentuk aslinya atau dalam bentuk resmi atau tidak dilegalisir oleh pihak berwenang yang mengeluarkan surat tersebut, maka ini tidak memiliki nilai atau kekuatan dalam pembuktian ya.
Kenapa? Karena di dalam perkara pidana, ya, bukti surat ini adalah konsep materialnya. Ya, jadi bagaimana kita mencari kebenaran dari terbitnya ijazah atau surat, begitu ya. Dan mencari bukti material ini merupakan wujud dari bagaimana kita mencari kebenaran material ataupun mewujudkan kebenaran material, ya. Namun dalam perkara pidana itu membedakan bahwa di dalam perkara pidana perdata itu yang dicari itu adalah kebenaran formil, ya. Jadi hakim tidak memiliki kewenangan bebas, ya, dalam menentukan ataupun dalam menilai alat bukti. Nah, dalam sistem pembuktian hukum acara pidana ini mengenal ataupun menganut stelsel atau sistem pembuktian negatif, ya, negatif atelic. Yang maksud dengan negatif atelic ini adalah hanya alat bukti yang sah yang menurut undang-undang yang dapat digunakan untuk pembuktian. Begitu juga keyakinan hakim, ya, harus dasarkan pada bukti dan dalam penilaian terhadap kekuatannya ini menjadi kewenangan hakim, ya. Jadi sepenuhnya tergantung pada keyakinan dan kewenangan hakim dalam menentukan apakah alat bukti yang dihadirkan dalam sidang, yaitu memiliki kekuatan ataupun nilai secara kualitatif yang punya hubungan terhadap satu peristiwa ataupun tindak pidana. Nah, di luar dari ketentuan tersebut ini tidak dapat digunakan sebagai ataupun tidak dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah, ya. Nah, hukum acara pidana ini memiliki ataupun bertujuan untuk mencari ataupun mendekati kebenaran material, ya. Ya, jadi yang maksud dengan mencari kebenaran materialnya adalah bagaimana mengungkap kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari satu perkara pidana, ya, dan bagaimana menerapkan ketentuan hukum acara pidana, ya, secara jujur dan tepat dengan tujuan dalam rangka mencari pelaku yang dapat didakwa dalam ataupun melakukan suatu pelanggaran hukum. Nah, di dalam pasal 39, ya, ayat 1 di Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, ya, ini terdapat dua jenis barang bukti, ya. Yang pertama itu adalah benda berwujud. Ini berupa benda yang digunakan dalam melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya, ya. Ada benda yang dipakai menghalang-halangi penyidikan, ya, ini berhubung dengan obstruction of justice, ya, bagaimana dalam suatu proses penyidikan itu terdapat satu peristiwa, ya, yang dilakukan dalam rangka menghalangi, ya, proses penyidikan tersebut, ya. Nah, ada benda yang dibuat khusus atau diperuntukkan melakukan tindak pidana dan benda-benda lain yang mempunyai hubungan langsung atau tidak langsung dengan berlakunya tindak pidana. Nah, itu dari sisi benda yang berwujud. Dan yang kedua itu benda yang tidak berwujud, ini berupa tagihan yang juga berasal dari tindak pidana. Nah, dengan demikian, ya, benda material atau objek, ya, dan lain-lain yang tidak punya kaitan, ya, tidak punya hubungan, ya, dengan tindak pidana ini merupakan ataupun tidak bisa dianggap sebagai barang bukti. Nah, istilah, ya, dari barang bukti ini sebenarnya tidak punya definisi yang khusus, ya, dalam KUHP kita, ya, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, ya, di Indonesia. Namun jika kita merujuk, ya, pada beberapa literatur, ya, istilah dari barang bukti ini dapat dipahami dengan melihat ketentuan dari pasal 39 tadi, ya, beberapa dua jenis dari barang bukti, yaitu yang mengatur mengenai benda-benda yang dapat dikenakan penyitaan, yang yaitu diantaranya benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan untuk melakukan satu tindak pidana. Nah, pengadopsian, ya, barang bukti, ya, sebagai sumber dari hakim untuk memperoleh keyakinan ini memiliki dasar teoritis yang kuat dengan menelusuri perkembangan dari konsep sistem pembuktian negatif atau negatif atelic, ya. Memang pada masanya memang terdapat pemisahan yang tegas, ya, antara inartificial evidence, ya, yaitu seperti keterangan saksi dan pengakuan. Ini yang dianggap sebagai ataupun yang mengandung probabilitas, ya, nilai kemungkinan, ya, dengan artificial evidence atau indisia, ya, karena yang dianggap sebagai ataupun mengandung preasumsi atau dugaan-dugaan. Nah, sampai pada abad ke-19, ya, bukti dalam bentuk, ya, kesaksian ataupun pengakuan yang bersumber dari orang ini dianggap sebagai bukti yang paling berharga, ya, jadi paling kuat nilainya, ya, itu sampai pada abad ke-19. Nah, sedangkan indisia, ya, yang termasuk pada misalnya dalam sumber pembuktian dalam bentuk benda, ya,
Nah, ini dianggap sebagai bukti yang nilainya berbeda secara kualitatif dan dianggap bukan merupakan sumber pembuktian yang dapat dipercaya. Ya, jadi itu ada dua perbedaan ya, bahwa indisia ya sebagai sumber pembuktian yang di dalamnya ada bentuk benda ya sebagai barang bukti. Nah, ini nilai pembuktiannya memang di abad ke-19 itu lebih kecil ya ketimbang dari kesaksian ataupun pengakuan ya dari sebuah perkara pidana. Nah, sumber pembuktian ini berupa indisia tadi ya, berupa benda, ini baru memiliki posisi ya, memiliki kekuatan itu di akhir abad 19 dan memasuki di awal abad ke-20 pada saat studi tentang forensik ya, ini mulai berkembang ya, dan ini memberikan ruang ya bagi bukti yang bersifat bersifat kebendaan itu ya, dan juga keterangan dari seorang ahli ini dalam memberikan penjelasan terhadap suatu peristiwa atau keadaan. Nah, jika kita merujuk ya dari jenis-jenis bukti yang diatur pada pasal 184 di KUHP ya, baik itu keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk, dan keterangan terdakwa, dapat dilihat bahwa KUHP itu juga mengadopsi bukti yang bersumber dari orang ya, dalam bentuk keterangan saksi dan juga keterangan terdakwa, dan dalam bentuk barang ya, walaupun misalnya keterangan ahli itu tertuang dalam bentuk alat bukti surat ya. Nah, ini meskipun masih terbatas untuk pembedaan tersebut ya, maka pembedaan terhadap pengaturan antara pasal 184 KUHP dan pasal 39 KUHP ya. Nah, ini menimbulkan kesan bahwa kitab undang-undang hukum acara pidana kita ini masih mendikotomikan, membedakan bukti yang dapat dijadikan sumber pembuktian ya dengan kualifikasi sebagai alat bukti yang diatur pada 184 ya, pasal 184, dan bukti lain yang dikenal sebagai barang bukti ya, yang ada di dalam pasal 39 KUHP. Nah, pembedaan itu ya, pendikotomian itu ini disebabkan karena barang bukti masih memerlukan satu identifikasi dari saksi atau terdakwa ya, dan agar bisa memiliki nilai pembuktian, nah maka perlu terlebih dahulu melakukan ataupun dilakukan pemeriksaan ataupun ya biasa disebut identifikasi ya. Nah, barang bukti ini fungsinya sebagai menguatkan ya, sebatas menguatkan kedudukan alat bukti yang sah, mencari dan menemukan dari kebenaran material atas perkara yang ditangani, dan dapat menjadi penunjang ya dari alat bukti yang sah ya, maka barang bukti ya dapat menguatkan keyakinan hakim atas kesalahan yang didakwakan oleh penuntut umum. Nah, maka KUHP ya, di dalam KUHP barang bukti tidak dapat berdiri sebagai sumber dari hakim untuk bisa memperoleh satu keyakinan ya. Nah, untuk barang bukti ya, ini bisa kita lihat ya, seperti yang disebutkan tadi, bahwa di dalam KUHP itu tidak menyebutkan secara jelas definisi dari barang bukti ya. Namun di dalam pasal 39 ayat 1 di KUHP disebutkan mengenai apa saja yang dapat disita ya, itu ada benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana. Lalu ada benda yang telah digunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya ya, benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana, benda yang khusus ya dibuat atau diperuntukkan untuk melakukan tindak pidana, dan benda lain yang mempunyai hubungan langsung atau tidak langsung dengan tindak pidana yang dilakukan. Nah, selain dari pasal 39 ya, ayat 1 di KUHP, nah pengaturan terkait dengan barang bukti ini juga terdapat pada HIR ya. Ini HIR ini Heterogene Inland Reglement ya, di masa Hindia Belanda dulu. Di pasal 42 HIR disebutkan bahwa para pegawai, pejabat ataupun orang-orang berwenang diharuskan mencari kejahatan dan pelanggaran, kemudian selanjutnya mencari dan merampas barang-barang yang dipakai untuk melakukan suatu kejahatan, serta barang-barang yang dipakai serta barang-barang yang didapatkan dari sebuah kejahatan. Nah, di dalam pasal 42 HIR ini terdapat penjelasan ya, yang menyebutkan barang-barang yang perlu dibeslah ya, atau disita atau dirampas ya. Yang pertama itu barang-barang yang menjadi sasaran tindak pidana atau corpora delicti
lalu ada barang-barang yang terjadi sebagai hasil dari tindak pidana, yaitu corpora delicti. Barang-barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, ini instrumenta delicti. Barang-barang yang pada umumnya dapat dipergunakan untuk memberatkan atau meringankan kesalahan terdakwa, corpora delicti. Nah, selain dari barang bukti yang disebutkan pada baik itu di dalam KUHP maupun juga di dalam HIR, ya, pengertian dari barang bukti ini juga bisa kita kutip dari pendapatnya Amdi Hamzah, ya, dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Pidana Indonesia, yang menyebutkan bahwa barang bukti dalam perkara pidana adalah barang bukti yang mengenai mana delik tersebut dilakukan atau objek delik, dan barang dengan mana delik tersebut dilakukan, ya, atau alat yang dipakai untuk melakukan delik, ya, termasuk barang yang merupakan hasil dari suatu delik, ya. Nah, ciri-ciri dari benda yang dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam tindak pidana yaitu merupakan objek material, ya, benda tersebut merupakan objek material, lalu benda tersebut itu berbicara untuk diri sendiri. Nah, sarana pembuktian yang paling bernilai dibandingkan sarana pembuktian lainnya, lalu benda tersebut harus diidentifikasi dengan keterangan saksi dan keterangan terdakwa, ya. Nah, di pasal 181 di Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa majelis hakim wajib memperlihatkan kepada terdakwa segala barang bukti dan menanyakan kepadanya apakah ia mengenali barang bukti tersebut, ya. Jika dianggap perlu, ya, hakim dalam sidang, ya, memperlihatkan barang bukti tersebut. Nah, ini untuk memperoleh, ya, bagaimana identifikasi, ya, dari barang bukti tersebut, ya, terhadap keterangan terdakwa maupun juga keterangan saksi. Nah, dengan demikian, ya, dapat kita simpulkan bahwa barang bukti itu adalah barang yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan suatu delik atau sebagai hasil dari suatu delik, ya, disita oleh penyidik untuk digunakan sebagai barang bukti pengadilan. Nah, barang bukti itu merupakan barang yang dipergunakan untuk membantu melakukan suatu tindak pidana. Nah, barang bukti merupakan benda yang menjadi tujuan dari melakukan suatu tindak pidana, dan barang bukti itu merupakan benda yang dapat memberikan suatu keterangan, ya, bagi penyelidikan tindak pidana, baik itu berupa gambar ataupun berupa rekaman suara. Nah, barang bukti ini merupakan penunjang dari alat bukti yang mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam pengungkapan dari suatu proses ataupun perkara pidana, ya. Akan tetapi, ya, kehadiran dari barang bukti ini tidak mutlak, ya, karena ada beberapa tindak pidana dalam proses pembuktiannya itu tidak memerlukan barang bukti. Ini biasa di dalam tindak pidana penghinaan secara lisan. Ini di pasal 310 ayat 1 di Kitab Undang-Undang Hukum Acara, di pasal 310 ayat 1 di KUHP. Nah, selain terminologi alat bukti yang dipakai dalam pasal 183 KUHP, ya, yang menyebutkan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang memperoleh keyakinan, ya. Nah, terdapat juga terminologi barang bukti yang digunakan dalam beberapa pasal di KUHP. Itu bisa dilihat pada pasal 5 ayat 1, pasal 8 ayat 3 huruf B, ya, pasal 18 ayat 2, pasal 21 ayat 1, dan pasal 40. Nah, terkait dengan definisi dari barang bukti, ya, bisa kita lihat di Peraturan Kapolri nomor 6 tahun 2019. Ya, di dalam perkap, ya, di dalam Peraturan Kapolri nomor 6 tahun 2019 ini disebutkan bahwa definisi dari barang bukti adalah benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, yang telah dilakukan penyitaan oleh penyidik untuk keperluan pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan. Nah, di dalam lampiran surat keputusan Kapolri, ya, nomor Eskep garing 1205 garing 9 Romawi garing 2000 tanggal 11 September 2000. Nah, definisi dari pemeriksaan yaitu sebagai kegiatan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan, dan identikan tersangka dan atau saksi dan atau barang bukti maupun tentang unsur-unsur tindak pidana yang telah terjadi. Nah, sehingga kedudukan ataupun peranan seseorang maupun barang bukti dalam tindak pidana tersebut menjadi jelas dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan. Nah, untuk lebih lanjut mengenai pemeriksaan dan pemeriksaan barang bukti ini diatur dalam surat keputusan Kapolri, ya, di nomor Eskep garing 1205 garing 9 Romawi garing 2000 tentang buku petunjuk lapangan tentang pemeriksaan. Nah, dalam hal barang bukti dijadikan sebagai objek pemeriksaan oleh, ya, orang yang memiliki keahlian khusus, ya, misalnya ahli forensik, gitu, ya, maka hasil pemeriksaan dari objek itu, ya, barang bukti tersebut ini dapat ditransformasikan dalam ataupun menjadi alat bukti surat, ya, yang diatur pada pasal 187 KUHP, atau ahli yang melakukan pemeriksaan tersebut dapat menjelaskan hasil pemeriksaannya dan keterangannya, ya, menjadi alat bukti keterangan ahli, ya, sebagaimana diatur pada pasal 186 KUHP. Nah, di pasal 186 ini menyebutkan bahwa keterangan ahli adalah apa yang
seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan. Ya, sebagai ahli, ya seseorang dapat didengar keterangannya mengenai persoalan tertentu yang menurut pertimbangan hakim orang itu mengetahui bidang tersebut secara khusus, ya. Nah, lantas bagaimana cara memperoleh informasi yang terkandung dalam barang bukti untuk memperoleh sumber pembuktian? Ya, jadi ini penting, ya, bagaimana satu barang bukti itu ya bisa memberikan informasi ya bagi penyidik maupun juga bagi hakim ya di dalam proses persidangan. Nah, keadaan yang meliputi suatu bukti ini dapat digolongkan dalam dua hal. Yang pertama itu informasi yang terkandung di dalamnya, ya di dalam barang bukti tersebut, dan juga bagaimana cara memperoleh bukti tersebut, ya. Nah, keadaan yang meliputi suatu bukti, ya, ini maksudnya adalah informasi apa yang terkandung di dalamnya. Nah, yang dapat diketahui ya setelah dilakukan pemeriksaan. Nah, kemudian ya selain dari substansi informasi yang terkandung dalam barang bukti, nah proses bagaimana memperoleh bukti tersebut juga merupakan keadaan yang wajib dipertimbangkan, apakah ya memperoleh bukti tersebut ya dengan tidak sah ya atau tidak legal begitu. Nah, sehingga ini menjadi pertimbangan ya dalam melihat satu barang bukti itu dapat dijadikan sebagai alat bukti, ya, sehingga ini menjadi pertimbangan hakim untuk memeriksa dan memutus satu perkara. Baik, itu saja yang kita sampaikan. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat sore.